Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Jamaah maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kan tetapi ini sebagai ringkasan dan kita hanya mengambil hadis-hadis yang sahih tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas muqaddimah, ya. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang pertama adalah sifat fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana fisiknya Rasulullah? Hadis yang pertama di riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqul. Dari Anas bin Malik yaqul, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawil, tidak tinggi. Al-ba'in artinya ba'in ini jelas, maksudnya tidak terlalu tinggi. Dena taliwa-liwa tanrena dongkena. Wala bil qasir, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pendek. Ya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa Nabi tidak tinggi dan tidak pendek. Akan tetapi beliau tinggi. Cuma tanrena dia tidak, artinya tetap dalam normal. Ya. Jadi postur tubuhnya Nabi SAW itu sangat ideal. Kebiasaan tanret terlalu tinggi. Ya. Kalau Nabi SAW tidak. Walaysa bil abyadil amhaq. Kemudian ulina nabita, kulit Rasulullah SAW itu tidak putih. Maksudnya putih, betul-betul putih, tidak ada merah-merahnya atau coklat-coklatnya, tidak. Ya, mau putih mau ya, tidak seperti itu. Wala bil adam, begitu pula tidak coklat. Dia mau putih lada, tidak juga hitam. Wala bil ja'dil qatat. Begitu pula gemek nabita, rambutnya itu tidak keriting. Tidak keriting. Wala bis sabat atau bis sabit. Begitu pula tidak lurus. Itu biasa gemek kepura dicatung. Atau wujudita. Itu tidak begitu rambutnya Rasulullah. Tapi itu juga tidak keriting. Tapi Nabi SAW rambutnya itu berombak. Ya, berombak. Ikal, ya. Ba'athahu Allahu ala ra'si 40 sanah. Allah Subhanahu wa taala mengutusnya 40 sanah, ala ra'si 40 sanah. Jadi Nabi SAW diutus pada umur 40 tahun. Pada umur 40. Pada umur ini, di mana jika seorang laki-laki, maka disitulah kedewasaannya. Yang ini perlu ya diingatkan kepada para ikhwah sekalian yang semangat di dalam berdakwah, bahwa ilmu itu mesti dikawal dengan kedewasaan dan kebijaksanaan. Ya. Sebab kebenaran itu tidak selalu
harus disampaikan tanpa memperhatikan ya di sekitar atau tanda-tanda. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Beri peringatan kalau peringatan itu bermanfaat. Ada waktunya tidak pas kalau kita sampaikan. Itulah dakwah. Dan biasanya pada umur-umur 40 tahun itu kematangan ini, kedewasaan dan kebijaksanaan itu sedikit demi sedikit berkumpul di situ. Makanya ya kesempatan kalau umur kita belum sampai 40 tahun termasuk saya ya, itu kita banyak menuntut ilmu. Nanti kalau mau fokus dakwah ya di umur-umur 40 tahun ke atas. Itu kalau sekarang kita lebih banyak belajar daripada berdakwah, umur 40 tahun nanti banyak dakwah karena sudah banyak belajar. Jadi kan kita bisa mengambil hikmah, kenapa Allah tidak mengutus Rasulullah di umur 17 tahun? Semakin cepat kan lebih baik. Bukan ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang memerintahkan adalah Allah. Kenapa Allah menunggu Rasulullah SAW umur 40 tahun baru disuruh untuk berdakwah? Baru diangkat sebagai Rasul. Maka hendaklah kita ini orang-orang dakwah itu memperhatikan dalam masalah ini. Bahwa ternyata Eropa di sungai mesti dikawal dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Pak Iko diturusi ya. Masa muda ini semangat ya. Jadi mestinya memang bekerja sama antara pemuda dengan ya orang tua dalam berdakwah. Jadi saling tukar. Jadi bagaimana orang tua ini memberikan pengalamannya, tidak memaksakan kehendaknya, tapi membagikan pengalamannya. Fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah 10 tahun. Padahal yang benar kan berapa? 13 tahun. Terus ini riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan 10 tahun. Yang dimaksud di sini bahwa memang di awal itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihitung di sini adalah umur dakwah. Umur dakwah secara terang-terangan. Karena 3 tahun itu Nabi SAW dakwahnya sembunyi. Tidak terang-terangan. Seperti ini ikhwah sekalian. Kalau kita berdakwah, mesti memang kita memperhatikan. Jangan langsung baru sekali 2 kali ikut kajian langsung tak. Ya. Perhatikan Nabi SAW. Di dalam ya, berdakwah. Ini juga penting saya sampaikan. Bahwa kebanyakan kita ini, kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya, kebijaksanaan, ilmu yang matang, napeloda sita katu. Tanpa kita mengingat-ingat awal kita berubah atau hijrah. Coba tengerang-ngerangi saya, bagaimana saya bisa misalnya berada dalam pemahaman atau akidah atau ya, ilmu yang seperti ini. Oh, saya dulu diajak pelan-pelan. Oh, saya dulu ikut di sini, sedikit demi sedikit. Seperti itu. Di sana ini napeloda sita kata, langsung saya ketemu tar. Ceri kak. Ikuti saya. Saya ini di atas Al-Qur'an dan hadis. Saya benar, ya. Nah, ini dalilnya, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya. Mau apa lagi? Kamu tidak percaya? Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Nasabah, kalau kita seandainya biasa tuh memaksa saya misalnya untuk berada di atas akidah yang benar ini atau jalan yang benar atau manhaj yang benar ini, nulle dia mungkin saya belum berada di atas jalan yang benar. Tapi karena proses itu pelan-pelan, ada orang ajak saya pergi pengajian, ajak saya untuk mendengarkan. Seperti itu kita mengajak.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hi ahsan. Menyerulah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan ilmu. Wal mau'izal hasanah, nasihat yang baik. Ini dulu ilmu, nasihat yang baik. Jangan langsung debat. Kan urutannya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Dan jadil, berdebatlah dengan mereka dengan baik. Debat ini itu opsi terakhir. Dan dengan baik. Baik itu kalau dilakukan oleh orang profesional dengan cara profesional. Dilakukan oleh ahlinya dengan cara yang terbaik. Itu baru bisa berjalan mujadalah, perdebatan dengan baik. Jika tidak, maka kebanyakan kita hanya mencari pembenaran atau dengan niat membuat orang malu dan selainnya. Jadi Nabi SAW tinggal di Mekah selama 10 tahun. Maksudnya dakwah jahriyah. Padahal yang sebenarnya Rasulullah tinggal di Mekah 13 tahun. Wabil Madinati 10 sinin. Dan di Madinah 10 tahun. Di Madinah Rasulullah SAW tinggal 10 tahun. Wa tawaffahu Allahu, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si 60 sanah. Di umur 60 tahun. Padahal yang benar adalah 63 tahun. Ya, coba perhatikan orang Arab itu kadang memang kalau menghitung suka membulatkan. Jadi kalau 63 mereka sebut 60. Ya, membulatkan. Ya. Makanya itu pentingnya kita melihat riwayat yang lain di dalam belajar. Ini juga penting kita ingatkan kepada para penuntut ilmu untuk fokus menuntut ilmu. Jangan karena mendapatkan satu hadis sehingga menghukumi masalah dengan satu hadis itu. Hadis ini kalau tidak dikumpulkan tidak akan sempurna pemahaman. Ya. Jangan semua masalah cuma satu saja dalilnya. Ya. Apa dalilnya yang biasa? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan satu amal tidak maka tertolak. Ya. Jadi pentingnya ini mengumpulkan ilmu, mengumpulkan hadis-hadis dan memahami hadis tersebut. Mempertemukan semua hadis dan memahaminya. Ya, ikhwas sekalian, perhatikan, yang membuat kita duduk di sini itu adalah pemahaman. Nasabak ko dalil tasapa Al-Quran dan hadis itu silakan pergi ke toko buku. Balik ke Quran keterjemahannya, litoni Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya. Itu sudah dalil itu. Tapi kan Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, semua firqah-firqah yang sesat ini bukan karena mereka tidak menggunakan Al-Quran dan hadis, tapi salah dalam memahami Al-Quran dan hadis. Hati-hati. Makanya retudaki kita duduk belajar kepada orang-orang yang kita percaya keilmuannya. Nah, sebab jangan sampai na peletukan ni matu ayat ataukah hadis maka dikau ya na to ngai Pak Al-Quran hadis. Belum tentu. Karena yang membuat orang menyimpang itu pemahamannya. Pemahamannya, bahkan sebagian firqah ya, yang sesat itu dialah yang memunculkan istilah mutawatir. Hadis mutawatir. Untuk apa? Ya rubama tuluna terima. Sehingga hadis-hadis yang lain itu dia tidak terima. Akhirnya dia ingkari tentang siksa kubur. Kenapa hadisnya tidak mutawatir? Dia sengaja membuat istilah untuk menolak dalil-dalil yang lain. Dan mutawatir ini tingkat kesahihannya yang paling tinggi. Jadi hati-hati. Ya. Jadi yang membuat kita duduk ini adalah untuk memahami Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada dalile nekedena pada pahangi. وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء
Dan tidak ada di kepala dan di jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 rambut putih. Jadi Rasulullah sallam itu sedikit ubannya. Ya, baik di kepala maupun di jenggotnya. Ya, berdasarkan hadis ini maka itulah faedah-faedah yang bisa kita ambil. Kita sudah bisa ada gambaran tentang Rasulullah. Kediri Nabi kita tidak terlalu tinggi dan tidak pendek, tapi orangnya tinggi. Rasulullah SAW kulitnya tidak putih pucat, ya, dan tidak juga hitam. Yaro gemuk dan Nabi kita, ya, tidak keriting dan tidak lurus, merombak. Ya. Kemudian ya, Rasulullah SAW diutus di umur 40 tahun. Nanti kita akan jelaskan bagaimana rambutnya Rasulullah, panjangnya rambutnya Rasulullah SAW, bagaimana matanya, bagaimana mulutnya. Mahal itu, mahal. Melihat Rasulullah SAW itu mahal. Mau tahu harganya? Melihat sekali wajah Rasulullah SAW itu sangat mahal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, min ashaddi ummati hubban li, bahwa di antara bentuk sangat cintanya umatku kepadaku, ya, nasun yakununa ba'di, adalah orang-orang yang datang setelahku. Orang-orang yang datang setelahku. Yawaddu ahaduhum ayyarani bi ahlihi wa malihi. Salah seorang di antara mereka ingin melihatku walaupun dia menggadaikan hartanya dan keluarganya. Walaupun dia menggadaikan hartanya dan keluarganya. Kita punya harta berapa? Berapa miliar kita punya harta? Kita punya anak berapa anak? 10 atau lebih dari itu? Seseorang ingin menggadaikan anaknya, keluarganya, ingin menggadaikan semua hartanya hanya untuk melihat sekali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada di antara umat Rasulullah SAW seperti itu. Itu baru ingin melihat. Coba bayangkan bagaimana sahabat ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan kalau kita ini beriman di zaman Rasulullah, kemudian kita diajak bicara oleh Rasulullah. Kita ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Rasulullah menegur para sahabatnya. Kita bisa bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah dullani ala amalin, ya Rasulullah tunjukkan kepada saya amal yang paling baik. Ya Rasulullah, amal apakah yang paling baik di dalam Islam? Coba bayangkan kalau kita bisa meminta langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya masuk surga. Coba bayangkan bagaimana Rasulullah ketika naik di mimbar, kemudian kita dibawanya Rasulullah berkhutbah. Bayangkan bagaimana Rasulullah ketika kita makan bersama dengan hidangan, satu hidangan. Bagaimana ketika ada yang dibonceng oleh Rasulullah SAW, satu kendaraan. Bayangkan nikmat ini. Maka generasi yang paling beruntung dan yang paling terbaik yaitu generasi para sahabat yang menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah mengambil harta yang begitu berharga. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat At-Tirmidzi begitu pula Ibnu Majah, beliau mengatakan, "Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata adha'a minha kullu syai." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Madinah, semuanya bersinar. Semuanya bercahaya, semuanya terang. Falamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azlama minha kullu syai. Semuanya menjadi gelap. Ini perkataan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Falamma nafadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aidi,
Ya. Dan kami belum membersihkan ini. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan. Angkarna qulubana. Anas bin Malik, kami bahkan mengingkari hati kami. Kami tidak percaya bahwa Rasulullah meninggal. Bayangkan kesedihan para sahabat pada saat itu. Ketika hari-hari mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disapa oleh Rasulullah, diimami oleh Rasulullah, makan bersama Rasulullah, jalan bersama Rasulullah, setiap hari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan di antara mereka sengaja memilih saf yang kanan untuk pertama kali ditoleh, dilihat oleh Rasulullah ketika Assalamualaikum warahmatullah keluar salat. Mereka sengaja mengambil saf kanan. Kemudian di hari itu Rasulullah, mereka mengantar Rasulullah di Madinah dan pulangnya mereka tidak mendapati Rasulullah. Bayangkan kita orang tua yang meninggal misalnya, setiap hari kita rawat, yang setiap hari kita berbakti kepadanya, atau orang yang paling kita cintai, kita antar ke kuburan. Lisuki kau boleh. Apa yang terjadi? Dia dipaja tak kejenna. Seolah-olah bayangan itu masih ada. Coba bayangkan bagaimana para sahabat pada saat itu, waktu mereka kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari itu ketika Rasulullah dikebumikan, dikuburkan, mereka pulang dari pekuburan. Pantas Bilal kalau dia tidak ingin lagi mengumandangkan azan. Bukan azannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kesedihan? Tidak ada lagi puncak kesedihan kecuali kesedihan ketika mereka memasukkan Rasulullah SAW ke kuburan, kemudian setelah itu mereka tidak lagi melihatnya. Makanya mereka ketika bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detail, jelas. Kita yang disampaikan hadis-hadis tentang Rasulullah juga gambarannya, subhanallah. Sangat rindu kita bertemu dengan Rasulullah. Penting sekali kita mengenal Rasulullah. Bagaimana kita bisa bermimpi dengan Rasulullah sedangkan fisiknya kita tidak tahu tanda-tandanya. Penting sekali. Banyak orang mengaku mimpi bertemu Rasulullah padahal bukan Rasulullah yang ditemui. Mengatakan bahwa saya bertemu dengan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah? Rasulullah SAW jenggotnya putih. Bukan Rasulullah. Diceritakan dalam riwayat itu 20 lembar. Tidak ada 20 lembar rambut putih. Yang mengatakan mau serba putih, ya, mau baju putih, putih semua jenggotnya. Ya, apalagi kalau bilang tidak ada jenggotnya, itu bukan Rasulullah itu. Ya. Memang Rasulullah SAW tidak, dalam hadis yang sahih, tidak dapat diserupai oleh syaitan. Tapi wadikin apa dongo-dongo setannya. Nasanya Rasulullah padahal bukan Rasulullah. Makanya pelajari ciri-cirinya, maka kerinduan itu akan datang. Semoga kita bisa bertemu Rasulullah SAW walaupun itu hanya di dalam mimpi. Seorang syekh di Mesir, dia menangis, ya. Ketika ada seorang anak yang belasan tahun, atau dalam kisahnya yang lain, ada seorang ibu yang datang kepadanya, ya syekh, sambil menangis. Apa yang membuat kamu menangis? Dia mengatakan, ya, kemarin saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Coba bayangkan. Kemarin saya tidak bertemu dengan Rasulullah. Kemarin saya tidak bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Itu yang dia sedihkan. Dia sering bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Syekhnya memang tidak fokus lagi. Kenapa tidak bertemu? Dia langsung menanyakan, apa amalanmu? Sehingga setiap malam kamu bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ceritakan bahwa memang dia senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Penting sekali kita mengetahui ciri Rasulullah.
Bagaimana seseorang itu rindu kepada Rasulullah sedangkan dia tidak mengetahui cirinya. Bagaimana Rasulullah makan, bagaimana Rasulullah jalan. Ya Nabi kalau dia berjalan itu seperti orang yang jalan dari turunan. Cepat dia berjalannya. Bagaimana Rasulullah SAW bergaul. Makanya bagaimana biasanya kita selalu mengatakan ya berakidah di atas akidah yang benar, di atas sunnah. Tapi pola hidup kita masih banyak yang jauh dari sunnah. Baik. Ya, waktu kurang 12 menit lagi. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya untuk pembahasan Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, selanjutnya kita akan nanti bahas bagaimana postur tubuh Nabi SAW, bagaimana bahunya, bagaimana badannya, bagaimana rambutnya. Rasulullah SAW bagaimana pakaiannya. Jadi Rasulullah SAW itu pakaian terbaiknya itu 2 lapis. Makanya sebagian syekh mengatakan sebenarnya yang paling mirip pakaiannya dengan pakaian yang sering dipakai Rasulullah, kita orang Indonesia yang menggunakan 2 pakaian, yaitu baju dan sarung. Kita akan baca hadisnya. Makanya sahabat mengatakan tidak ada orang yang paling indah yang saya lihat mengenakan hullatun hamra. Ya, terdiri dari 2 potong. Jadi jangan bayangkan bahwa Rasulullah, kita kan bayangkan Rasulullah itu seperti orang Arab pakai jubah. Kayak kita kaji hadisnya. Bagaimana Rasul itu menggunakan 2 potong pakaian. Dan itu pakaian indah pada saat itu. Ya. Karena biasanya kita mengambil pemahaman itu ya mengambil bentuk cara berpakaian seolah-olah itu adalah agama. Tapi mari kita lihat langsung bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan